Disiapkan bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya siapkan. Dicatat soal ini dulu. Dicatat dulu. Sudah yang di belakang duduk. Duduk. Dicatat dulu soal ini 2. Setelah itu kita bahas. 5. Soalnya ada 5. Sudah selesai? Ya. Ya. Oke. Ya, nomor 1. Nomor 1. Jawab, Ben.
Dijawab, dijawab. Sudah? Sudah apa belum? Sudah? Oh, saya sudah selesai atau belum? Sudah atau belum? Itu kategori nomor 5 gambarannya itu apa? Nanti saja dibahas. Ya, sekarang dibahas sekarang. Ya. Yang di belakang tidak ada suara. Oke.
Tentang apakah yang dimaksud dengan kata tanya? Apa itu kata tanya? Ya. Kose, apa itu kata tanya? Kata untuk menanyakan sesuatu. Bisa, ya. Kata-kata yang dipakai untuk menanyakan sesuatu, ya. Lebih lengkap seperti itu. Nomor 2, tuliskan jenis-jenis kata tanya beserta fungsinya. Itu harus ingat dan harus diingat-ingat bolak-balik. 5W1H, apa saja? Apa? Itu untuk menanyakan apa? Menanyakan tentang apa? Peristiwa. Peristiwa. Good. Terus? Kata tanya apa? Siapa? Siapa? Itu menanyakan tentang apa? Laku. Ya, oke. Kemudian kata tanya apa lagi? Di mana? Di mana? Untuk apa? Menanyakan tempat terjadinya. Bagus. Kemudian apa lagi? Kapan? Kapan? Menanyakan waktu terjadi. Good. Lanjut. Apa lagi? Bagaimana? Menanyakan cara. Cara, oke. Terus? Satu lagi. Mengapa? Mengapa? Untuk apa? Menanyakan Menanyakan apa? Menanyakan apa? Alasan. Ya, mengapa itu menanyakan alasan. Ini disempurnakan lagi dengan ikuti catatan saya. Tadi sudah betul tapi perlu disempurnakan lagi, ya. Jadi kata tanya yang umum ada 5, ya. Ada 5, kemudian tambah 1 untuk kata tanya jumlah. berapa? Yang pertama adalah what? Jadi apa itu menanyakan hal, peristiwa atau kejadian yang sedang dibahas. Kemudian yang kedua adalah where, atau where itu apa bahasa Indonesianya? Di mana? Di mana? Itu untuk menanyakan tentang tempat, ya, tempat suatu peristiwa. Kemudian when, apa artinya? Kapan? Kapan? Oke, good. Menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kemudian ada lagi who, ya, siapa? Menanyakan pelaku yang apa? Terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa. Kemudian ada lagi why. Artinya apa? Bagaimana? Why. Mengapa? Ya, menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa.
Dan terakhir baru how. How artinya apa? Bagaimana? Bagaimana. Ini menanyakan cara atau bisa juga proses sebuah peristiwa. Oke. Lanjut nomor berikutnya. Buatlah 3 contoh kalimat tanya seputar peristiwa sejarah di Indonesia. Ya, coba kamu bikin. Apa contohnya? Siapa yang pertama kali menjajah Indonesia? Oke, boleh. 2. Ya, boleh. Ayo. Yang lain? Oh luas, kalau kamu bicara tentang peristiwa sejarah kan banyak banget yang bisa ditanyakan. Apalagi? Bagaimana cara Indonesia merdeka? Boleh. Yuk, satu lagi. Gimana? Ayo, satu lagi. Apa? Mengapa Mm-mm. negara Asia mau merebut Indonesia? Mengapa negara Asia? Bukan negara Asia. Eropa. Ya, mengapa bangsa Eropa ingin menjajah Indonesia? Bisa. Bukan merebut, menjajah Indonesia lebih tepat ya. Oke, berikutnya. Apa yang kamu ketahui tentang peta pikiran? Apa itu peta pikiran? Salah satu metode belajar Kemarin sudah dicatat itu. yang bertujuan untuk membantumu memahami materi pelajaran secara keseluruhan dengan cara memetakan bagian-bagian dalam bentuk bagian yang penting dari suatu pelajaran. Ya, tapi itu dari mana ya? Dari yang saya ya? Oh ya, bisa ya. Intinya adalah sebenarnya peta pikiran adalah sebuah metode belajar dengan dibuat menjadi bagan. Ya, bagan itu penting. Kalau kamu mau pakai kalimatmu sendiri adalah dibuat menjadi bagan. Ya, bagan yang topik utamanya terletak di tengah. Jadi kalau kamu lihat kan selalu gambarnya di tengah ada satu topik. Di sini, Bagan, ya kan? Kemudian di sini sub-sub bagian. Nah, ini bagan namanya. Gitu. bagan apa dulu? Intinya adalah metode belajar yang dibuat dengan sebuah bagan. Metode belajar yang dibuat sebuah bagan dengan pusat atau dengan topik utama yang diletakkan di tengah. Itu bisa juga diartikan seperti ini.
Maka kalau kamu lihat nanti kan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Contoh topiknya kemerdekaan RI. Nanti kamu bisa tanya kapan, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, berapa, bisa juga ya. Oke, ini ada yang hubungan dengan peta pikiran. Kamu juga harus tahu tentang manfaat. Dicatat dulu tentang manfaat peta pikiran. Kemarin belum sempat dicatat. Ada 5 manfaat kegiatan belajar menggunakan peta pikiran atau mind mapping. Yang pertama adalah membantu proses belajar secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, belajar menjadi tidak membosankan karena kamu ada menggambar. Yang ketiga, lebih mudah dalam berkonsentrasi karena itu nanti kamu ekspresikan dengan caramu sendiri. Yang keempat, melatih kreativitas. Sekali lagi karena nanti bisa kamu bikin warna, bisa kamu bikin garis, bisa kamu bikin gambar. Dan yang terakhir adalah lebih cepat memahami dan mengingat materi pelajaran. Nanti saya coba kasih video tentang apa itu mind mapping.
Tadi sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Peta pikiran. Manfaat nomor berapa? Sudah selesai. Oh sudah selesai ya. Jadi terakhir coba dibaca lagi manfaat peta pikiran apa saja? Membantu proses belajar secara menyeluruh. Dua, belajar menjadi tidak membosankan. Tiga, lebih mudah dalam berkonsentrasi. Empat, melatih kreativitas. Lima, lebih memahami dan mengingat mata pelajaran. Oke, nomor terakhir. Buatlah kalimat pertanyaan dan jawaban berdasarkan gambar di atas. Coba kamu bikin pertanyaannya apa dan apa? Permisi. Berapa harga kentang itu, Pak? Oke, jawabannya? Harganya 10.000 satu. Ya, 10.000 per buah. Bisa kayak gitu ya. Oke, coba sekarang coba kamu catat beberapa soal lagi.
Oke, yuk sama-sama dibahas ya. Pada peta pikiran, topik utama diletakkan pada bagian mana? Tengah ya, betul. Tengah bagan ya, lebih lengkap ya. Kemudian yang kedua, mengapa peta pikiran dikatakan sebagai bentuk rangkuman yang tidak membosankan? Jelaskan. Karena apa? Duduknya yang baik itu. Duduknya yang baik. Karena apa? Mengembangkan apa? Kemarin sudah dibahas. Mengembangkan apa? Atau melatih apa? Kreatif. Melatih kreativitas. Karena apa? Karena melatih kreativitas. Jadi tidak membosankan. Nomor 3. Tuliskan 5 manfaat belajar menggunakan peta pikiran. Tadi kita sudah bahas. Ada 5. Apa saja? Bantu proses belajar secara keseluruhan. Oke, terus? Apa lagi? Belajar menjadi tidak membosankan. Terus yang berikutnya? Lebih mudah dalam berkonsentrasi. Terus? Lebih cepat memahami atau mengingat mata pelajaran. Oke, berikutnya? Melatih kreativitas. Melatih kreativitas. Oke. Berikutnya, dibaca dulu bacaan ini coba. Berkendara di jalan raya harus hati-hati. Perhatikan rambu-rambu yang ada di sepanjang jalan. Perhatikan juga
akan masuk kendaraan dalam kondisi gelap, lampu kendaraan harus dapat bersinar dengan terang. Jika ngantuk atau lelah, segera berhenti untuk beristirahat agar terhindar dari kecelakaan. Ya. Maka dua pertanyaan untuk mengulangi informasi pada teks tersebut. Pertanyaannya, mengapa kita harus hati-hati dalam berkendara? Oke, boleh. Terus? Yang kedua? Kedua, yang terjadi jika kita tidak hati-hati. Oke. Boleh, ya. Nah, berikutnya tentang langkah-langkah untuk membuat peta pikiran yang selama ini kamu lakukan, gimana caranya? Biasanya gimana? Membaca dengan seksama. Boleh. Terus habis membaca dengan seksama apa lagi? Mencari ide pokok pada setiap paragraf. Hampir tepat, tapi belum tepat sekali. Terus apa lagi? Apa lagi? Membuat bagan. Oke, kamu boleh salin ya seperti ini ya. Jadi apa sih yang kamu harus lakukan untuk membuat peta pikiran? Ada 5 langkah penting yang kamu harus lakukan. Tapi nggak mesti harus 5 sih sebenarnya. Ya, sangat fleksibel. Yang pertama adalah pastikan ini. Tema utama terletak di tengah-tengah. Pastikan tema utamanya terletak di tengah. Jadi kalau waktu kamu baca, benar kamu harus baca dengan teliti sampai ketemu tema utamanya apa. Kemudian, kalau sudah ketemu tema utamanya, kamu buat tema-tema turunannya atau sub-sub tema. Ya, sub-sub temanya. Nanti yang kamu bikin cabang-cabang itu, ya. Setelah bikin itu, baru hubungkan setiap tema dengan garis, warna, simbol, bisa gambar. Ya. Kemudian, yang keempat, ya. Kemudian yang keempat, gunakan huruf besar untuk poin-poin yang penting-penting. Ya, jadi kalau penting sekali kamu bikin lebih gede, ya. Bikin lebih gede. Biar kamu fokus kepada apa yang menjadi tulisan yang besar. Ya, gunakan huruf besar untuk poin penting, kemudian buat peta pikiran di atas kertas polos. Ya. Atau buat bagan seperti yang tadi bahasanya Mose pakai bagan ya, buat peta pikiran. Dan kemudian terakhir ini sebetulnya sih penting tidak penting ya. Jadi sisakan ruangan untuk penambahan tema jika nanti misalnya kamu perlu kembangkan. Itu tapi tidak harus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, coba kamu lihat video sebentar tentang peta pikiran. Sebentar yang singkat.
bahasa Inggris saja ya. Nanti saya jelaskan sedikit saja dalam bahasa Indonesia. Hi there, my name is Chris Americos, and I've been teaching English for the last 11 years. And right now, I'm having a free seminar where I teach you how to speak better English in just 1 month. So if you're interested Ini masih iklan in ya. improving your English, speaking better English, or improving your pronunciation so you can sound like a native speaker, then this seminar is for you. The next seminar is starting very soon, so just click the link somewhere around this video and you can join. Now let me tell you a little bit more about what we're going to talk about in this free seminar so that you know that it's worth your time. Hello and welcome to Teachings and Education, Mind Mapping. Give students the opportunity to visually create and connect large and small ideas. Let's first answer the question of why we should use mind maps. When it comes to mind mapping, information is very well organized and memorable. Information is classified using single words and circles. Bentar ya. Oke, ini tentang mind mapping ya. Hello and welcome to Teachings and Education, Mind Mapping. Give students the opportunity to visually create and connect large and small ideas. Let's first answer the question of why we should use mind maps. When it comes to mind mapping, information is very well organized and memorable. Information is classified using single words and circles rather than reading large paragraphs Nah, of ini tema information. utamanya yang When tengah. students create their own mind maps, those mind maps are unique to the individual student. Students create the maps just like they would create a work of art. The brain recognizes the content as both visual and verbal, and the maps are created using the brain's natural way of thinking. Mind maps are presenting material in a way that is logical to the student. Now, let's discuss how teachers and students can mind map. The first thing you should do is identify the main topic of study. Maybe the student is in a chemistry classroom, but the main topic of study for the day is the periodic table. The next thing you do is Oke, jadi yang pertama bagaimana cara membuat mind mapping? Yang pertama, identify your main topic of study. Ini artinya apa, Mose? Pastikan utama terletak di tengah-tengah. Ya, berarti mencari topiknya, topik utamanya. Yang kedua, center and circle the map with your main top. Ini artinya apa? Membuat sedikit. Bukan, agak beda. Ini sudah tentukan topik utamanya, center itu tengah. Berarti apa? Meletakkan topik utama di mana? Tengah-tengah. Di tengah-tengah. Ya, ini kamu harus banyak pelajari ini. Kemudian yang ketiga, enter and circle the map with your main topic of study.
So just like this, write the words periodic table and place a circle around it. Then branch off other important ideas from the main idea. So here is the main topic, and you can. Yang berikutnya branch other important idea from the main idea. Artinya apa? Di situ yang ngikutin poin nomor 2, nomor berikutnya. Tentang apa? Membuat sub temanya. Betul, membuat sub temanya. Itu mengembangkan menjadi sub temanya. Betul. Berikutnya. Then draw lines to other important ideas. For example, organization is one. Another subtopic of the periodic table Contohnya ya, is electron affinity. You can also add atomic radius and metallic properties. Lastly, you want to support the important ideas with the most important information. So for example, the organization of the table can be broken down into groups or families, which are actually columns going up and down. Nah, perhatikan yang tengah ini namanya apa? Tema utama. Ya, betul, tema utama atau topik utama, main topik ya. Kalau ini artinya apa? Organization, metallic properties. Sub temanya. Betul, sub temanya. Nah, ya. And you can even add a drawing of Nah, a family perhatikan. if you remember. The table is all. Support the important idea with key information. Ini contohnya. Jadi supaya kamu lebih mudah tahu apa isinya, kamu bisa bikin dukung dengan kata kunci yang penting atau gambar, ya. Also broken down into periods, which are horizontal rows. So draw them as visuals. Spice up your map by adding even more drawings whenever possible. Now, if you want your students to mind map, you must first model the way for them on how to mind map. Nah, itu Take a contohnya. few minutes during class time and do a lesson on the whiteboard for your students on how to mind map. Every once in a while, do a mind map of a particular topic during your instruction. Before we finish up, here are just a few tips for you and your students. Mind maps are a form of note-taking. However, they can quickly run out of space, so have students plan accordingly. Also, let your students be creative when mind mapping. It should be fun. Also, whenever questions pop into their heads, Nah, ini artinya apa? Bikin mind mapping itu sebetulnya mudah. Karena apa? Yang penting kamu mengembangkan kreativitas diri sendiri. Jadi nggak kaku ya, nggak perlu dibikin kaku, tapi dibikin yang paling gampang buat kamu. Let your student be creative ya. allow them to write them down as well. All ideas are welcomed and accepted. Oke, Right now, I just sampai want to di say situ thank dulu you ya. for the time and subscribe to this channel. Oke, sampai di situ dulu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, tolong disiapkan halaman kosongnya. Ini nanti breaknya agak digeser saja ya. Udah, ayo cepat. Halaman kosong. Enggak. Mana halaman kosongnya? Enggak. Ya. Oke, kerjakan nomor-nomor yang tadi, 5 nomor saja.
sudah selesai? Belum. Sudah selesai? Belum. Ayo jangan main-main. Ayo cepat kerjakan. Ayo, sudah apa belum? Oke. Belum. Oke, kalau sudah boleh istirahat sampai pukul 10 angka 3. 10.15. 10.15. Kemudian itu langsung kasih Kang Sem ya.